Kapankah twin flame bisa reuni kembali? Yaitu pada saat divine feminine dan divine masculine sudah siap jiwanya untuk bertemu atau untuk bersatu. Halo sahabat semesta, senang sekali saya menjumpai Anda saat ini. Kiranya sudah cukup agak lama saya tidak membuat konten YouTube karena situasi dan kondisi yang sedang sedikit kacau dengan banyaknya wabah ini. Untuk saat ini saya akan mengangkat tema tentang twin flame kembali, yaitu kapankah twin flame bisa bertemu, atau kapankah twin flame bisa terjadi suatu reuni kembali. Anda penasaran kan? Karena bagi kamu yang belum bertemu dengan twin flame akan penasaran juga, kapan ya saatnya saya akan bisa bertemu dengan twin flame atau belahan jiwaku ini. Hal apa yang menyebabkan pasangan twin flame ini bisa untuk reuni atau bertemu kembali di bumi ini? Yang pertama adalah ketika jiwa sudah menyadari bahwa dirinya mempunyai belahan jiwa. Jika hal itu tidak disadari, maka tidak akan pernah bertemu dengan twin flame atau belahan jiwanya. Karena kadangkala manusia ini sudah menerima pasangan yang datang dalam kehidupannya. Mereka tidak tahu kalau pasangan ini adalah koneksi jiwa karmik atau soulmate. Mereka baru menyadari setelah terjadi peristiwa-peristiwa di mana tidak ada persesuaian, maka di situ jiwanya memanggil belahan jiwanya atau yang disebut dengan twin flame-nya, yaitu cinta sejatinya, yaitu kembar jiwanya. Jika Anda belum mengetahui apa twin flame itu, silahkan menyaksikan video-video saya sebelumnya tentang twin flame. Nah, contohnya, jika seseorang menginginkan pasangan dalam kehidupannya ini berdasarkan karena keinginannya, karena nafsunya, karena melihat hartanya, karena melihat kecantikannya, ketampanannya, dan sebagainya ini, maka mereka tidak akan bertemu dengan twin flame-nya atau cinta sejatinya. Karena yang sebenarnya cinta sejati itu adalah cinta tanpa syarat, atau cinta tanpa embel-embel apapun. Ketika jiwa sudah menyadari dan kesadarannya sudah mulai bangkit, spiritualnya sudah mulai bagus, maka otomatis suatu ketika tanpa disadarinya dia akan menemukan twin flame-nya atau cinta sejatinya atau yang disebut dengan belahan jiwanya ini. Itulah kenapa twin flame ini jarang terjadi suatu reuni atau pertemuan, karena banyak sekali orang yang tidak menyadari bahwa dirinya ini mempunyai belahan jiwa yang sejati atau yang disebut dengan twin flame-nya. Twin flame akan bertemu jika jiwa sudah menyadari bahwa dirinya mempunyai pasangan sejati atau mempunyai belahan jiwa atau kembar jiwa yang disebut dengan twin flame-nya. Jika jiwa seseorang belum menyadari bahwa dirinya mempunyai belahan jiwa, maka tidak akan pernah dia akan bertemu dengan twin flame atau cinta sejatinya itu. Ketika jiwa seseorang sudah menyadari bahwa dirinya mempunyai belahan jiwa atau mempunyai cinta sejati
atau mempunyai kembar jiwa yang disebut twin flame ini, maka disinilah saat dia akan menemukan twin flame-nya atau cinta sejatinya. Tapi jika seseorang belum menyadari atau bangkit secara spiritual atau belum mempunyai kesadaran jiwa bahwa dirinya mempunyai belahan jiwa, ini akan sulit sekali untuk bertemu dengan twin flame-nya. Nah, ini berlaku untuk keduanya ya. Jika salah satu sudah menyadari bahwa dirinya mempunyai belahan jiwa, tetapi yang satunya belum, maka ini juga mustahil akan terjadi. Jadi harus dua-duanya menyadari, dua-duanya bangkit secara spiritual, dua-duanya menyadari jiwanya bahwa keduanya ini membutuhkan belahan jiwa atau membutuhkan cinta sejati. Maka disitulah terjadi suatu pertemuan. Yang kedua, apa yang menjadi penyebab twin flame bisa bertemu atau bisa bersatu? Ketika perkembangan jiwanya sudah sama atau perkembangan jiwanya sudah mengalami perkembangan pada level yang sama ya. Kenapa demikian? Karena pada saat divine feminine ketika mengalami perkembangan jiwa dan sudah menyadari bahwa dirinya mempunyai kembaran jiwa, kemudian divine maskulinnya belum menyadari dirinya atau belum berkembang secara spiritualnya atau tidak bersamaan jiwanya itu berkembang, maka di sini juga akan sulit terjadi suatu pertemuan. Jadi penyebab pertemuan twin flame ini adalah ketika kedua-duanya divine feminine dan divine masculine berada pada perkembangan jiwa yang sama, berada di level yang sama atau berada di frekuensi yang sama atau vibrasi yang sama. Jika salah satunya berada pada level di bawahnya, maka ini juga mustahil akan terjadi suatu pertemuan twin flame. Otomatis yang satunya menunggu saat untuk jiwa dari pasangan twin flame-nya ini naik dan sejajar dengan dirinya. Baru disitulah terjadi suatu pertemuan atau yang disebut dengan union. Oke? Bisa dipahami ya? Ini untuk yang kedua. Lalu untuk yang ketiga, apa penyebab twin flame bisa bertemu? Yaitu masa berakhirnya karmik dari masing-masing pasangan twin flame. Misalnya divine feminine sudah menyelesaikan karmik dengan baik dan sudah mencapai titik nol. Kemudian divine maskulin juga sudah menyelesaikan karmiknya dan juga berada di titik yang sama atau sama-sama sudah nol membayar karmanya, maka mereka akan bisa bertemu atau bisa bersatu. Ya. Tetapi jika salah satu belum terbayarkan karmanya atau belum selesai membayar karmanya, maka ini juga akan sulit bisa bersatu. Jadi kedua-duanya harus sudah selesai membayar karmanya atau sudah menyelesaikan hubungan karmiknya. Oke, bisa dipahami ya? Kemudian yang berikutnya, apa penyebab twin flame bisa bertemu? Kedua-duanya harus terlepas dari dogma atau bebas dari sesuatu yang membelenggu dirinya. Contohnya, jika salah satu pasangan twin flame, divine feminine-nya berbeda agama dengan divine masculine-nya, maka ini terjadi suatu halangan yang menyebabkan mereka tidak bisa
bertemu atau bersatu. Jadi penyebab twin flame ini bisa bersatu adalah ketika kedua-duanya terlepas dari dogma, terlepas dari sesuatu yang membelenggu dirinya, yaitu perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan usia, dan lain-lain sebagainya. Hal-hal inilah yang menyebabkan twin flame tidak bisa bersatu atau menjadi penghalang. Jika kedua-duanya sudah terlepas dari dogma dan embel-embel semuanya ini, maka hal ini akan bisa menjadi suatu penyatuan. Mustahil jika salah satu dari pasangan twin flame ini belum terlepas dari dogma, maka hal ini juga akan menyebabkan sulit untuk mereka bersatu. Ya, bisa dipahami? Oke, penyebab berikutnya bersamaan dalam ruang dan waktu. Jika pasangan twin flame berada bersamaan dalam ruang dan waktu, maka ini memungkinkan untuk mereka bersatu. Karena jika mereka tidak bersama dalam ruang dan waktu, ini juga mustahil bagi mereka untuk bersatu. Contohnya, misalnya mereka dilahirkan pada zaman yang berbeda misalnya, atau mereka dilahirkan dalam jarak yang cukup jauh. Nah, itulah yang disebut dengan tidak bersamaan dalam ruang. Ya, kalau tidak bersamaan dengan waktu artinya mereka tidak dilahirkan dalam masa yang bersama. Dalam masa yang bersamaan. Contohnya, kemungkinan salah satu pasangannya sudah dilahirkan tapi yang satunya masih di alam arwah. Ya, maka ini juga sulit untuk bagi seseorang bertemu dengan twin flame-nya. Nah, inilah tadi semua penyebab beberapa twin flame yang memungkinkan untuk bisa bertemu atau bisa reuni. Bagi Anda yang belum menemukan sebab-sebab untuk bertemu dengan twin flame ini, maka kemungkinan Anda akan juga tidak akan menemukan pasangan jiwa Anda atau kembar jiwa Anda ini. Tapi jika Anda sudah melalui sebab-sebab yang saya sebutkan tadi, maka Anda akan tidak lama atau barangkali sudah bertemu dengan twin flame Anda. Terima kasih sudah menyaksikan video saya ini. Semoga bermanfaat. Kita akan jumpa kembali dalam pembahasan yang lainnya.